Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewita Mele Lumban Tungkup dengan NIM 2403051. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu peraturan dan pelanggaran dalam permainan sepak bola. Sebelumnya saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina Guna Medan ingin memenuhi tugas semester pendek yang diberikan oleh Bapak Eka Abdurrahman. Berikut mengenai penjelasan saya, yaitu tentang peraturan dan pelanggaran dalam permainan sepak bola. Nah, di dalam sebuah pertandingan, seorang wasit juga akan selalu ada pelanggaran yang dilakukannya dalam memimpin sebuah pertandingan, seperti tindakan atau keputusan yang diambil oleh wasit yang bertentangan dengan aturan pemain atau menunjukkan ketidakprofesional. Pelanggaran ini berupa kesalahan dalam memberikan kartu, penalti yang tidak adil, atau tindakan lain yang merugikan salah satu tim. Ada beberapa jenis pelanggaran wasit yang seringkali terjadi dalam permainan sepak bola. Yang pertama, kesalahan dalam memberikan kartu. Wasit dapat memberikan kartu kuning atau merah secara tidak tepat, baik karena salah mengidentifikasi pemain yang melanggar, atau karena memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan pelanggaran. Yang kedua, ada keputusan penalti yang salah. Wasit dapat memberikan tendangan penalti yang tidak seharusnya, atau tidak memberikan tendangan penalti ketika seharusnya diberikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengamatan atau bias wasit. Yang ketiga, ketidakprofesionalan. Wasit dapat menunjukkan perilaku tidak sportif, seperti berbicara kasar kepada pemain atau memihak salah satu tim. Yang keempat, ada kesalahan dalam menghentikan atau melanjutkan permainan. Wasit dapat menghentikan atau melanjutkan permainan pada waktu yang tidak tepat, yang dapat merugikan salah satu tim. Yang kelima, tidak mengikuti aturan permainan. Wasit dapat membuat keputusan yang bertentangan dengan aturan permainan, seperti tidak memberikan tendangan bebas langsung untuk pelanggaran yang seharusnya mendapatkan hukuman tersebut. Yang keenam, ada penggunaan VAR yang salah. Dalam situasi tertentu, wasit dapat menggunakan video assistant referee atau VAR untuk meninjau kembali suatu kejadian. Kesalahan dalam penggunaan VAR seperti mengabaikan bukti yang jelas juga dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ada konsekuensi pelanggaran seorang wasit. Yang pertama, investigasi dan sanksi. Pelanggaran wasit dapat menyebabkan investigasi oleh otoritas sepak bola. Jika terbukti bersalah, wasit dapat dikenai sanksi seperti skorsing atau denda. Yang kedua, pengaruh pada hasil pertandingan. Keputusan wasit yang salah dapat mempengaruhi hasil pertandingan yang dapat merugikan salah satu tim. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan. Pelanggaran wasit dapat mengurangi kepercayaan pemain, pelatih, dan penggemar terhadap integrasi wasit dan pertandingan. Ada contoh kasus. Yang pertama, seorang wasit memberikan kartu merah kepada pemain yang melakukan pelanggaran ringan, sementara pemain lain yang melakukan pelanggaran serupa tidak mendapatkan hukuman. Nah, baik, saya juga akan menjelaskan bagaimana peraturan wasit dalam berikut untuk pelanggaran dalam permainan sepak bola. Yang pertama, tindakan tidak sportif atau melanggar aturan permainan yang dilakukan oleh seorang pemain yang dapat dikenai sanksi oleh wasit. Pelanggaran bisa berupa tindakan fisik seperti menendang, mendorong, atau melakukan tackle yang membahayakan maupun tindakan non-fisik seperti offside. Handball atau diving. Sanksi untuk pelanggaran dapat berupa tendangan bebas, tendangan penalti, kartu kuning, atau kartu merah, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggaran. Ada beberapa jenis pelanggaran dalam permainan sepak bola. Yang pertama, pelanggaran fisik. Menendang atau mencoba menendang lawan. Pemain tidak boleh menendang atau mencoba menendang pemain lawan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menyolok pemain lawan. Pemain tidak boleh menyolok pemain lawan dengan jari atau bagian tubuh lainnya. Melompat ke arah pemain lawan. Pemain tidak boleh melompat ke arah pemain lawan dengan cara yang membahayakan. Berusaha menjatuhkan pemain lawan, menyandung pemain lawan, menyerang pemain lawan. Tidak boleh menyerang pemain lawan dengan kontak fisik yang tidak perlu. Menabrak pemain lawan, mendorong pemain lawan, menarik pemain lawan, menahan pemain lawan. Handball. Pemain selain kiper tidak boleh menyentuh bola dengan tangan atau lengan. Dangerous play.
Pemain tidak boleh melakukan tindakan berbahaya yang bisa membahayakan dirinya sendiri atau pemain lain. Sliding tackle, menyerobot bola dengan cara meluncur, jika dilakukan dengan kasar atau dari belakang bisa dianggap pelanggaran. Sedangkan pelanggaran non-fisik, yang pertama ada offside. Pemain berada di posisi offside ketika menerima umpan dari rekannya dan berada lebih dekat dengan garis gawang lawan daripada dua pemain terakhir lawan. Yang kedua, diving. Pemain berpura-pura jatuh atau cedera untuk mendapatkan keuntungan, seperti tendangan bebas atau penalti. Yang ketiga, delay of the game. Pemain mencoba memperlambat jalannya pertandingan, seperti menahan bola atau terlalu lama untuk membuang waktu. Yang keempat, ada dissent. Pemain menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan wasit dengan kata-kata atau tindakan. Yang keempat, ada team wasting. Pemain mencoba menghabiskan waktu dan berbagai cara seperti menunda-nunda tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Yang kelima, ada persistent infringement. Pemain melakukan pelanggaran berulang kali. Yang keenam, ada foul. Pelanggaran umum yang tidak termasuk ke dalam kategori lain. Yang kedelapan, ada obstruction. Menghalangi pemain lawan untuk bergerak untuk mendapatkan bola. Hukuman dari pelanggaran itu yang pertama tendangan bebas langsung, yang kedua tendangan bebas tidak langsung, yang ketiga tendangan penalti, yang keempat kartu kuning, yang kelima kartu merah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewita Mele Lumban Tungkup dengan NIM 2403051. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu peraturan dan pelanggaran dalam permainan sepak bola. Sebelumnya saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Bina Guna Medan ingin memenuhi tugas semester pendek yang diberikan oleh Bapak Eka Abdurrahman. Berikut mengenai penjelasan saya, yaitu tentang peraturan dan pelanggaran dalam permainan sepak bola. Nah, di dalam sebuah pertandingan, seorang wasit juga akan selalu ada pelanggaran yang dilakukannya dalam memimpin sebuah pertandingan, seperti tindakan atau keputusan yang diambil oleh wasit yang bertentangan dengan aturan pemain atau menunjukkan ketidakprofesional. Pelanggaran ini berupa kesalahan dalam memberikan kartu, penalti yang tidak adil, atau tindakan lain yang merugikan salah satu tim. Ada beberapa jenis pelanggaran wasit yang seringkali terjadi dalam permainan sepak bola. Yang pertama, kesalahan dalam memberikan kartu. Wasit dapat memberikan kartu kuning atau merah secara tidak tepat, baik karena salah mengidentifikasi pemain yang melanggar, atau karena memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan pelanggaran. Yang kedua, ada keputusan penalti yang salah. Wasit dapat memberikan tendangan penalti yang tidak seharusnya, atau tidak memberikan tendangan penalti ketika seharusnya diberikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengamatan atau bias wasit. Yang ketiga, ketidakprofesionalan. Wasit dapat menunjukkan perilaku tidak sportif, seperti berbicara kasar kepada pemain atau memihak salah satu tim. Yang keempat, ada kesalahan dalam menghentikan atau melanjutkan permainan. Wasit dapat menghentikan atau melanjutkan permainan pada waktu yang tidak tepat, yang dapat merugikan salah satu tim. Yang kelima, tidak mengikuti aturan permainan. Wasit dapat membuat keputusan yang bertentangan dengan aturan permainan, seperti tidak memberikan tendangan bebas langsung untuk pelanggaran yang seharusnya mendapatkan hukuman tersebut. Yang keenam, ada penggunaan VAR yang salah. Dalam situasi tertentu, wasit dapat menggunakan video assistant referee atau VAR untuk meninjau kembali suatu kejadian. Kesalahan dalam penggunaan VAR seperti mengabaikan bukti yang jelas juga dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ada konsekuensi pelanggaran seorang wasit. Yang pertama, investigasi dan sanksi. Pelanggaran wasit dapat menyebabkan investigasi oleh otoritas sepak bola. Jika terbukti bersalah, wasit dapat dikenai sanksi seperti skorsing atau denda. Yang kedua, pengaruh pada hasil pertandingan. Keputusan wasit yang salah dapat mempengaruhi hasil pertandingan yang dapat merugikan salah satu tim. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan. Pelanggaran wasit dapat mengurangi kepercayaan pemain, pelatih, dan penggemar terhadap integrasi wasit dan pertandingan. Ada contoh kasus. Yang pertama, seorang wasit memberikan kartu merah kepada pemain yang melakukan pelanggaran ringan,
sementara pemain lain yang melakukan pelanggaran serupa tidak mendapatkan hukuman.